Hello mates, welcome to English with Danto. So today we will learn about part of speech atau kelas kata bahasa Inggris. Jadi ini adalah hal yang sangat penting bila kita ingin menguasai grammar bahasa Inggris. Karena tanpa memahami kelas kata bahasa Inggris, kita akan kesulitan menganalisis struktur kalimat ataupun membuat kalimat bahasa Inggris dengan struktur yang benar. Ada beberapa referensi grammar bahasa Inggris berbeda-beda dalam membagi kelas kata bahasa Inggris. Ada yang 8, 9, dan 10 kelas kata. Dan saya sendiri membaginya menjadi 9 kelas kata yang terdiri dari kata noun atau kata benda, pronoun, kata ganti, adjective, kata sifat, verb, kata kerja, adverb, kata keterangan, preposition, kata depan, conjunction, kata penghubung, interjection, kata seru, dan determiner, kata sandang. Nah, yang pertama kita langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu noun. Apa itu noun? Noun adalah kata yang digunakan untuk menyebut orang, benda, tempat, binatang, dan ide. Atau kata lainnya, kata ini merujuk pada benda fisik dan konsep abstrak. Contoh benda fisik seperti table, house, phone, a man, an animal, etc. Konsep abstrak contohnya seperti time, idea, opinion, age, difficulty, etc. Perlu diketahui teman-teman, bila dilihat dari bisa dan tidaknya suatu benda dihitung, maka noun dibagi menjadi dua, yaitu countable noun dan uncountable noun, yaitu benda yang dapat dihitung dan tidak dapat dihitung. Countable noun sendiri, yaitu benda yang bisa dihitung, dapat dibagi menjadi dua, yaitu singular countable noun, kata benda tunggal, dan plural countable noun, kata benda jamak. Nah, dalam bahasa Inggris, lebih dari satu sudah termaksud banyak. Yang berikutnya adalah uncountable noun, yang terdiri hanya singular countable noun-nya saja. Contoh singular countable noun seperti a book, 1 month, an apple, the orange, this house, my child, etc. Untuk plural countable noun, dia juga dibagi menjadi dua, yaitu irregular atau kata benda tidak beraturan dan regular verbs, kata benda beraturan. Nah, karena di sini lebih dari satu, maka tinggal ditambahkan s atau is-nya saja. Contoh seperti 2 books, 7 months, many apples, the oranges, these houses. Nah, ini adalah bentuk contoh dari regular verb atau kata benda yang beraturan karena hanya ditambah es atau s. Nah, sedangkan my children di sini adalah bentuk irregular verb karena kata dasar dari children adalah child. Berikutnya contoh uncountable noun. Ya, karena di uncountable noun tidak ada bentuk plural, maka di sini tidak menerima akhiran s ataupun is. Contoh some water, some information, much sugar, etc. Dalam kalimat bahasa Inggris, noun berfungsi sebagai subjek ataupun objek, baik objek dari verb ataupun objek dari preposition. Contoh, learners often have problems with pronunciation. Pelajar sering mempunyai masalah pada pelafalan atau pengucapan. Nah, di sini yang merupakan nouns adalah learners, problems, dan pronunciation. Di mana learners di sini sebagai subjek, problems adalah objek dari have, dan pronunciation merupakan objek dari with. Ingat teman-teman, dalam bahasa Inggris yang bisa punya objek tidak hanya kata kerja,
preposition juga bisa punya objek yang dikenal dengan sebutan object of preposition. Nah, setidaknya ada 4 cara untuk mengenal atau mengidentifikasi noun. Yang pertama, kita bisa cek di kamus. Nah, di sini saya menggunakan kamus Longman online dan saya mencari kata phone. Nah, seperti yang teman-teman lihat di bawah, phone itu masuk ke dalam noun dan di dalamnya itu ada tulisan countable noun. Maksudnya benda yang dapat dihitung. Nah, adapun dari beberapa kamus mereka hanya menulis dengan huruf C. Namun maksudnya tetap sama, yaitu countable. Nah, sedangkan jika teman-teman menemui huruf U atau U, maka itu menggambarkan atau menjelaskan bahwa benda itu adalah uncountable. Yang kedua, kita bisa melihat melalui posisi atau fungsi dalam kalimat. Seperti pada contoh tadi, yaitu learners often have problems with pronunciation. Di mana learners merupakan subjek, problems adalah objek dari have, dan pronunciation merupakan objek dari with. Yang ketiga, dengan cara mengajukan pertanyaan, can I have it? Nah, it di sini maksudnya kita harus posisikan noun ya, simpankan noun. Noun itu tadi seperti apa? People, things, plants, animals, dan abstract things. Contoh, can I have a computer? Bisakah saya memiliki sebuah komputer? Nah, komputer di sini adalah things atau benda ya teman-teman. Oke. Yang terakhir, yang keempat adalah dengan melihat akhiran kata atau suffixes. Ini adalah beberapa contoh suffixes yang saya ambil atau ikuti melalui Cambridge Dictionary. Nah, perlu diperhatikan teman-teman, dalam penggunaan suffixes al, ini juga kadangkala menunjukkan adjektif. Contohnya controversial. Nah, controversial ini adalah adjektif. Berbeda sama arrival. Arrival adalah noun yang masuk ke dalam konsep abstrak. Yang kedua, pronoun atau kata ganti. Apa itu pronoun? Pronoun adalah kata yang dapat menggantikan suatu kata benda atau frasa kata benda yang berfungsi untuk menghindari pengulangan kata benda atau frasa kata benda yang sama yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, kita perhatikan tabel di bawah teman-teman. Di bagian personal pronoun, di situ terdapat subjek dan objek. Dimana kita perhatikan subjek you dan it tidak mengalami perubahan pada objeknya, sedangkan yang lainnya mengalami perubahan. Contoh, I menjadi me, he menjadi him, she menjadi her, we menjadi us, they menjadi them. Contoh pada kalimat, Chia bought the book and Chia liked the book. Nah, contoh kalimat ini merupakan contoh kalimat yang benar. Namun kurang enak didengar ya, karena ada pendobelan kata, yaitu kata Chia dan book. Maka di sini kita bisa menggunakan pronoun, sehingga bunyinya menjadi Chia bought the book and she liked it. Perhatikan teman-teman, di sini saya menggunakan subjek she dan objek it. Nah, kenapa saya menggunakan she di sini? Karena Chia merupakan perempuan dan di sini menjelaskan tentang subjek Chia. Dan it di sini kenapa? Karena book adalah benda dan juga menjelaskan tentang objek buku. Nah, berikutnya yaitu possessive atau kata yang menunjukkan kepemilikan. Ada possessive adjective atau biasa disebut determiner. Ada juga possessive pronoun. Untuk possessive adjective digunakan dengan kata benda. Nah, sedangkan pronoun biasanya berdiri sendiri, tidak perlu noun setelahnya. Adapun reflexive pronoun
digunakan sebagai objek yang mengacu pada subjeknya. Jadi pada suatu kalimat, subjek dan objeknya sama. Jika pada reflexive pronoun kita ingin menekankan subjek ataupun objek pada kalimat, maka ini kita sebut intensive pronoun. Contoh, she bought me the book herself, so it's my book. Dia sendiri membeli buku itu untukku, jadi itu bukuku. She di sini sebagai subject pronoun. Me adalah objek pronoun. Herself merupakan intensive pronoun. Karena herself memberi penekanan pada subjek she, yaitu dia sendiri. Jika kita buang intensif ini, maka maknanya tetap sama, namun hanya makna penekanannya saja yang hilang. Contoh, she bought the book for herself. Dia membeli buku itu untuk dirinya sendiri. Nah, herself di sini merupakan reflexive, bukan intensive pronoun. Kenapa? Karena herself di sini mengacu pada subjek she. Jika herself ini dibuang, maka kalimatnya kurang lengkap, karena kita tidak tahu untuk siapa buku itu dibelikan. Nah, it di sini merupakan subjek, dan my merupakan possessive adjective yang posisinya sebelum noun verb, atau dia tidak berdiri sendiri. Untuk kata herself, kita bisa letakkan pada kata yang ditekankan. Redaksi alternatifnya bisa, she herself bought me the book, so it is my book. Frase my book bisa kita ganti dengan possessive pronoun, yaitu mine, yang artinya kepunyaan saya. Jadi, she herself bought me the book, so it's mine. Yang ketiga, adjective atau kata sifat. Adjective berfungsi untuk memberikan makna tambahan atau menjelaskan noun maupun pronoun. Contoh, he was happy when he moved to his new house. Dia nampak senang ketika dia pindah ke rumah barunya. Happy di sini merupakan adjective karena menjelaskan perasaan subjek pronoun he. New di sini juga merupakan adjective karena menjelaskan noun house. Dan kata happy berada setelah to be was, dan new diletakkan sebelum noun yang dijelaskan. Cara untuk mengidentifikasi adjektif kurang lebih sama seperti mengidentifikasi noun, yaitu yang pertama kita bisa cek di kamus. Ini adalah contoh kata yang saya cari di kamus, yaitu saya cari kata sedih. Ya, seperti yang teman-teman lihat bahwa sedih di situ masuk ke dalam adjektif. Ya, dan di bagian atasnya itu ada variasi dari sad itu sendiri atau sedih itu sendiri. Yang kedua, kita bisa lihat dari posisi atau fungsi dalam kalimat. Ya, seperti pada contoh sebelumnya, yaitu he was happy when he moved to his new house. Nah, di mana new di sini dan happy merupakan adjective. Nah, posisinya itu new, posisinya sebelum noun, dan happy berada setelah linking verb. Apa itu linking verb? Linking verb adalah kata kerja penghubung subjek dan complement atau kalimat pelengkap. Linking verb memberi makna keadaan. Nah, jadi selain to be, am, is, are, was, were, been, yang umum digunakan adalah appear, look, seem, yang artinya nampaknya atau kelihatannya, feel, merasa atau terasa, sound, kedengarannya, remain, stay, keep, yang artinya tetap, smell, baunya, taste, rasanya atau terasa, become, get, turn, grow, menjadi, dan lain sebagainya.
Contoh kalimat menggunakan linking verb sound. Your idea sounds great. Kedengarannya menakjubkan atau idemu sangat luar biasa. Yang ketiga, kita bisa mengidentifikasi adjektif dengan mengajukan pertanyaan seperti what kind noun is it? What kind noun is it? Contoh, what kind shoes is it? Shoes merupakan noun. Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu dengan melihat akhiran kata atau suffixes.